Saya ingin share tentang hubungan yang sehat itu harus didasari dengan yang namanya trust, kepercayaan. Kedekatan hubungan menentukan level kepercayaan. Kita akan cenderung lebih mempercayai orang yang terdekat dengan kita. Betul atau tidak? Kedekatan hubungan akan menentukan level kepercayaan. Karena itu, kita harus hati-hati dan bijaksana menentukan siapa orang-orang yang bisa punya akses untuk dekat dengan kita. Minggu lalu saya khotbah tentang batasan dalam hubungan. Bahwa kita nggak bisa kasih akses yang sama kepada semua orang. Kita lihat firman Tuhan, Yohanes 19 ayat ke-26. Baca sama-sama, ada di layar. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ayat 27. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara tahu bahwa Yohanes adalah murid yang paling dekat dan katanya paling dikasihi Yesus dari 12 rasul. Dan kepada Yohaneslah Yesus mempercayakan ibundanya, yaitu Bunda Maria. Kami pergi ziarah ke Turki, kami mengunjungi makam Rasul Yohanes. Dan di situlah Maria tinggal bersama Yohanes di rumahnya. Luar biasa. Betapa Yesus sangat mempercayai Yohanes. Sampai Yesus menitipkan ibu yang dikasihinya kepada salah satu muridnya, itu Yohanes. Saya percaya kita nggak akan menyerahkan sesuatu yang sangat berharga bagi kita kepada orang yang tidak sungguh-sungguh kita percayai. Ada amin? Saya yakin kalau Anda mau pergi keluar kota, Anda nggak akan nitip kunci rumah Anda, kunci mobil Anda kepada orang yang Anda nggak sungguh-sungguh dekat dan Anda percaya. Kalau Yesus sampai menitipkan ibunya kepada Yohanes, kita bisa lihat betapa besar kepercayaan Yesus kepada Yohanes. Makanya anak-anak muda yang belum menikah angkat tangan. Ada? Yes, dengar baik. Kalau Anda mau nikah, pastikan Anda kenali baik-baik calon pasanganmu. Jangan beli kucing dalam karung. Karena hidupmu dan masa depanmu sangat berharga. Jangan tertipu sama casingnya. Kaya, ganteng, dibeliin hadiah terus. Waktu pacarin, diporotin terus. Anda pikir nanti kalau udah nikah, luar biasa bahagia saya. Masih pacaran diajak keluar negeri terus. Tunggu tanggal mainnya. Kenali dulu baik-baik karakternya. Kita tuh nikah bukan sama tampangnya. Ada pria-pria yang bilang gini, "Ci, kalau makan sama-sama kan kalau lihat giginya sumbing gimana ya? Kalau gak cakep Ci, hidungnya masuk ke dalam gimana ya Ci? Gak mau lihat, masa gini I love you sayang kan gak bisa," katanya gitu. Tapi dengar baik, kepercayaan gak bisa lihat tampang. Kependekan Ci, cowoknya gue maunya yang tinggi. Hei, nikah itu gak sama luarnya. Nikah tuh sama dalamnya. Yang kita rasakan tiap hari itu perilakunya, karakternya. Kenali baik-baik. Jangan percayakan hidupmu ke tangan orang yang gak sungguh-sungguh kamu kenali. Pernah ada yang bilang gini sama saya, "Gue nyesel kawin jaga kekudusan," kata dia gitu. Coba gue waktu pacaran gak jaga kekudusan, gue tahu kan dalamnya kayak apa. Karena ternyata urusan seksual menjadi masalah beberapa pernikahan. Tapi come on, itu bisa diatur. Yang gak bisa diatur itu karakter. Yang percaya katakan amin. Bijaklah dalam memilih orang-orang yang dekat dengan kita. Sekali lagi, karena orang-orang terdekat kita akan jadi orang-orang yang paling kita percayai, yang paling kita dengar. Saya ingin bicara bagian yang pertama.
Bijaksanalah untuk memberi telingamu kepada orang-orang di sekitarmu. Level of trust, bicara soal gini. Mereka akan jadi orang-orang yang kita dengar. Makanya ada penasehat-penasehat. Jangan kasih telingamu kepada sembarangan orang karena suara mereka menentukan keputusan Anda dan langkah hidup Anda. Mazmur 1 ayat 1, kita lihat firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mari periksa hidup Anda. Anda beri telingamu kepada siapa? Orang fasik bicara soal orang-orang yang tahu kebenaran tapi tidak menghidupinya. Munafik. Orang-orang yang gak mau bertobat. Selalu hidup jatuh bangun dalam dosa. Yang kedua, orang-orang berdosa yang udah jelas-jelas hidup jauh dari kebenaran Allah. Yang ketiga, kumpulan tukang gosip. Saya suka dengar orang curhat sama saya ketika mereka minta nasihat saya. Tapi kalau sudah mengarah ke gosip, saya langsung hentikan. Saya bilang selesai. Saya sudah dengar, sudah cukup. Jangan duduk dengan orang fasik, orang berdosa, dan tukang gosip. Artinya apa? Jangan minta nasihat sama orang yang Anda tahu buah hidupnya gak baik. Mintalah sama orang nasihat yang buah kehidupannya adalah gini, dia hidup takut akan Tuhan. Dia hidup melakukan firman Tuhan. Hidupnya jadi teladan. Gak cuma pintar ngomong doang. Lihat bagaimana hubungannya dengan istri dan suaminya. Bagaimana hubungannya dengan anak-anaknya. Bagaimana hubungannya dengan stafnya. Lihat bagaimana dia melakukan aktivitas sehari-harinya. Karena itu buah kehidupan. Satu kali saya dijelek-jelekkan di YouTube dengan begitu luar biasa viral. Muka saya dipampang di YouTube orang ini. Yang nonton ratusan ribu dalam satu hari. Saya shock. Terpukul. Cuma gara-gara satu kata salah ngomong langsung diviralkan. Saya turunkan YouTube pengajaran itu. Meskipun sebenarnya kalau ditonton baik-baik semuanya ada ayat dasar firman-Nya. Yesus yang ngomong. Tetapi saya tidak mau bela diri. Saya turunkan aja. Karena kita gak boleh merasa benar. Kalau kita jadi batu sandungan, turunkan aja. Tapi yang saya lihat gini. Kita gak usah bela diri. Karena gini, buat apa saya bela? Supaya saya tampak benar? Itu kan kesombongan. Orang cukup lihat buah hidup saya. Apakah saya sesat? Sekarang kalau search di Google, ada tuh. Henny Kristianus sesat, parah gak? Sampai saya pelayanan di Australia tahun ini ya, Pak ya, saya ke Australia, Juni. Saya khotbah di satu gereja. Gembalanya bilang ke saya, ada pendeta-pendeta yang ngomong gini, kok kamu masih ngundang gitu Henny Kristianus katanya gitu. Sesat tuh orang. Oke, mari lihat buah hidupnya dong. Beneran sesat gak gua gitu kan? Sementara orang yang posting tentang saya di YouTube-nya berkali-kali biar banyak follower, biar banyak yang viewer, biar banyak apanya tuh uang bulanannya katanya. Dia isi kontennya jelek-jelekin hamba Tuhan semua. Nggak cuma saya. Sekali berhamba Tuhan besar-besar udah nggak ada yang nggak dijelekin sama dia. Jadi saya cukup sabar. Biarkan waktu berlalu, pembelaan datang dari Tuhan. Kita jangan sembarangan dengar masukan orang, lihat buah hidupnya. Firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Biasanya gini, kita kalau udah deket sama orang, kita cenderung dengerin orang ini. Padahal dengar, semua orang punya kekurangan. Semua orang pasti ada cacatnya. Dan yang pasti gini, ketika ada konflik, orang cenderung membela dirinya sendiri. Jangan berkuping tipis. Kalau kita dengar masukan,
laporan dari orang, ini yang saya belajar dari dulu. Dengar dari keduanya. Gak boleh berlaku tidak adil, karena kita dekat sama dia, kita cuma dengar dia. Saya udah belajar banyak dalam hal ini. Kita pasti gak adil, karena kita lebih bela orang yang dekat sama kita. Dengar dari keduanya. Saya sih sederhana. Kalau ada orang laporin apa-apa ke saya bilang gini, siap gak diperhadapkan? Kalau omongannya benar, dia tidak takut diperhadapkan. Orang yang dolak-dalik, ngomong A lain, B lain, itu gak akan jawabkan ucapannya. Nah yang kayak gini gak layak didengar. Karena masukan mereka bisa mencelakakan kita. Hati-hati bergaul dengan siapa? Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Apakah bijak teman-teman Anda? Lihat dari buah hidupnya. Bijak gak pakai duit? Bijak gak pakai waktu? Contoh, pulang pagi terus. Istrinya nyariin. Anaknya gak pernah diurus. Kalau dia gak bijak, jangan bergaul sama orang seperti ini. Hidup Anda akan jadi seperti mereka. Orang bebal bicara gini. Dikasih tahu gak mau berubah. Dikasih tahu gak bisa berubah. Itu bebal. Berikutnya. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan cerita masalahmu kemana-mana. Jangan broadcast pertengkaranmu dengan suami, dengan istri, ke semua kontakmu di WA. Blast ke grup. Jangan posting-posting pergumulan dan kesusahanmu di sosial media. Kenapa? Tidak semua orang berempati dengan Anda. Akan ada orang-orang yang mungkin mentertawakan, bahkan mensyukuri kesusahan Anda. Jangan dengar sembarangan orang, yang kedua jangan cerita ke sembarangan orang. Pilih baik-baik siapa yang layak Anda percaya. Dalam pelajaran hidup saya paling gak mau cerita rahasia ke siapapun. Karena bagi saya yang cuma bisa dipercaya cuma Tuhan. Manusia pasti ada bocornya. Saya akan akhiri dengan 3 hal. Siapakah yang layak kita percaya? Level of trust. Untuk menjadi orang yang bisa kita percaya, itu butuh pembuktian. Yang pertama, hubungan yang telah teruji oleh waktu. Waktu akan membuktikan loyalitas, kesetiaan seseorang. Matius 24 ayat 13, Yesus berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yesus melihat kesetiaan orang dalam mengikut dia. Bahwa badai kehidupan, tantangan kehidupan, tekanan, penderitaan, penyakit, apapun yang dia hadapi, tidak akan membuat dia menyerah dan meninggalkan iman. Tapi dia akan bertahan sampai kesudahannya. Siapa orang-orang yang layak kita hargai? Bicara soal waktu. Kita harus menghargai istri masa muda, bukan istri muda. Bapak-bapak dengar saya mau ulang biar bagus, biar jadi di TikTok. Hargai istri masa muda, bukan istri muda. Tepuk tangan dong, ibu-ibu. Buat suaminya. Istri masa muda itu ketika kita masih kere, jelek, kurus, kumisan, ceking, gak punya duit, bokeh, cuma bisa naik motor. Gak pernah nginap hotel bintang 5. Dia setia menemani kita.